Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rahayu, rahayu, salam rahayu. Jamban ngayekti gumlariku. Sehat-sehat selalu buat semua sedulur-sedulur, buat teman-teman yang sampun rawuh, sampun lilo legowo, selalu nyimak apa kita saling genduroso ting Jos ND ini, yeah. Alhamdulillah, di sini saya sedikit kita sama saling genduroso dalam apa yang menjadi sebuah proses perjalanan kehidupan, sejarah, sampai syariat, hakikat, mintorekoh, makrifat, tasawuf, mursid, semua kalau kita bicara tentang masih di tema konteks perjalanan Satrio Beninggit, itu adalah ilmu Allah. Itu ilmu Allah. Nurullah, Nur Muhammad, semua insya Allah kita selalu diberi hidayah, diberi rahmat, kerahayon. Karena apapun di setiap yang saya sampaikan itu jangan dianggap yang paling benar atau yang paling tepat, ya. Karena ini kita sama-sama saling sinau, saling genduroso. Apalagi di urusan saya masih saat ini memang masih terus membahas tentang soal Satrio Beninggit. Satrio Beninggit. Dan saya ingatkan, jangan dianggap yang paling benar. Karena apapun itu kan yang saya sampaikan lewat di setiap episode kami tayangkan, di setiap apa di situ soal pusaka yang kami udah boleh tayangkan, yang memang di situ udah mendapat dawuh. Karena opo anane apa adanya yang saya sampaikan tentang perihal soal kita di situ membahas di tema Satrio Beninggit, Bocahangon Al-Mahdi, atau di urusan akhir zaman ini. Akhir zaman itu kalau dari dulu memang udah akhir zaman, zaman wis tuwa, zaman wis sepuh, bumi wis tuwa. Karena di setiap saya menyampaikan soal Satria atau tiap di episode itu kan kita mempunyai pendapat tentang hal perjalanan itu, tentang Satria apapun itu kan mempunyai versi masing-masing, mempunyai tinemu atau di situ cara pandang masing-masing. Itu lumrah. Karena saya di episode kali ini ibaratnya kita sama saling berbagi, intinya itu, berbagi, silaturahim, intinya silaturahim. Yang bermanfaat bisa dipetik, ya, sari-sarinya. Yang sekiranya kok tidak pas dengan
dengan keinginan semua yang selalu nyimak di Jos Endi, itu ya nggak apa-apa, lumrah. Dalam fase, dalam proses, apalagi tentang kita bicara tentang Satria Beningi atau apa yang sering saya sampaikan, biarlah kebenaran itu mencari jalannya sendiri. Itu sifatnya di sini kita sama-sama sinau kok. Di alam bumi ini kita sama-sama sinau dengan ujian yang kita saat ini jalani, dengan PR kita menjawab soal yang harus kita jawab, kita isi seperti apa laku lampah perjalanan itu. Karena kalau kita bicara para jiwa-jiwa kesatria Nusantara itu kan banyak para yang mempunyai dawuh, yang mempunyai tugas dari makomnya masing-masing, dari manapun, dari timur, dari tengah, dari barat, utara, dan selatan, itu kan semua mempunyai lakon, mempunyai satu perjalanan yang tidak bisa disamakan dengan perjalanan yang lain. Tapi hakikatnya semuanya itu tujuannya insya Allah sama. Yang penting tidak melanggar apa yang menjadi ketentuan Gusti. Semua adalah kuasa Gusti Allah. Misalkan kayak saya di sini dititipi sebuah pusaka, saya nggak nyembah pusaka, dititipi karena ini pusaka-pusaka para leluhur dulu dari Wetan, dari Mataram kuno hingga sampai Majapahit. Ada juga yang dari Pajajaran, juga ada yang satu itu. Ini hanya titipan, hanya suruh menguri-uri peninggalan leluhur Nusantara ini. Bukannya kita itu menyembah, kita itu menggantungkan makhluk selain Allah. Itu enggak. Jadi kita sama-sama biar semua enggak salah paham dengan sebuah perjalanan ini. Ya memang dalam kita proses perjalanan, pelaku yang semua mempunyai titah perjalanan di fase urusan masalah Abu Adil Bujangan Satria ini enggak mudah. Cobaannya itu luar biasa. Dari cobaan mungkin materi, cobaan rasa, pikiran, jiwa, rogo kita, raga kita, jasad kita ini, itu pun terkadang masih kena fitnah, dizolimi, difitnah, dianggap ini itu, entah sama keluarganya sendiri, entah sama lingkungan, entah sama yang mungkin menganggap yang mempunyai laku lampah titah itu kadang wong ra waras. Itulah cara Allah menggembleng semua titah, semua perjalanan. Cuma pesan saya yang selalu kuat, yang selalu istiqomah. Semua itu tergantung niat hati kita. Ini perjalanan ruh soalnya, ini perjalanan sukmo, perjalanan ruh kita, niat kita. Nah, kalau capek itu raga itu memang luar biasa. Apalagi kalau kita bicara itu saya nggak bisa berkata, yang ada cuma dijalani, selalu menembah sama Gusti. Agar kita bisa keluar dari awan-awan yang gelap, awan-awan dukon. Itu kan gaib. Nah, yang namanya kita suruh mencari cahaya di dalam diri kita itu ya kita buat diri kita sendiri, bukan buat siapa-siapa. Bisa keluar dari
kegelapan ya. Yang membuat gelap itu adalah ya pikiran kita, rasa kita, terus hati kita. Kalau kita udah gelap, di situ pasti mempunyai sifat iri dengki terhadap sama. Makanya di situ kita untuk selalu menyebut hidayah itu buat diri kita. Nah, di fase Al-Mahdi, Imam Mahdi. Jadi kalau nanti ada Imam Mahdi atau Al-Mahdi itu muncul, kita sudah siap. Sudah siap karena apa? Kita sudah menyebut hidayah buat diri kita sendiri. Kalau kita belum mendapat hidayah buat diri kita sendiri, mau jadi pasukannya Al-Mahdi, Imam Mahdi, apakah kita pantas? Sedangkan kita di situ belum selesai dengan diri kita sendiri, belum selesai dengan diri kita sendiri, dan belum mendapat hidayah buat diri kita sendiri. Ya percuma kita menjadi pasukan Al-Mahdi, Imam Mahdi. Kalau di versi agama Islam ya, Satria Biningit, Bocah Angon, Ratu Adil itu sama. Tapi kita berangkat dari Nusantara, Satria Biningit yang terbingit cahaya Nurullah juga sampai Nur Muhammad. Semua pada merindukan, mau dari agama, semua dari agama, dari kepercayaan, semua itu merindukan dari sosok yang satu. Ini memang udah menjadi ketentuan Gusti. Menungso ke menungso, memanusiakan manusia. Jadi selalu yang tatak, yang kuat, apa yang menjadi lagu lampah perjalanan. Buat semua sedulur-sedulur, buat teman-teman yang masih selalu nyimak. Dan saya bicara seperti ini bukan yang paling benar, enggak. Saya masih banyak kekurangan. Saya ngobrol seperti ini, Pak, itu pasti. Itu. Tapi kan semua dari niat dan dari apa yang saya tahu. Saya yang tahu, yang di situ yang memang udah menjadi tugas kami dari Kayugung untuk menyampaikan. Tugas saya menyampaikan seperti ini. Tapi di belakang saya itu ada yang nanti akan akan dimunculkan insya Allah. Itu buat para yang terbingit, para yang, kalau kita bicara biningit itu kan luas. Jadi kalau kita ingin mencari sosok Satria Biningit apa itu, nggak usah tanya sama jin, dimasukkan mediator, atau kita sama orang indigo suruh nerawang, itu nggak usah, nggak ketemu. Tidak ketemu. Wong itu dilindungi sama Jibril. Satria Biningit itu diapit gitu, diapit sama sayapnya malaikat Jibril. Jadi karena apa? Itu kan dimungsuhi sama Dajjal, apa yang nggak boleh itu loh. Jagat Padang ini, Jagat Anyar Padang kemunculan itu nggak boleh, karena dilindungi langsung sama sayapnya Jibril. Nggak usah diterawang-terawang, nggak nembus. Itu adanya cuma nerawang, dipelenceng-pelencengnya sama jin-jin yang tidak bertanggung jawab. Juga para jin yang di alam sana pun juga lagi yang cari hidayah juga ada, yang balilo juga ada. Seperti kita manusia itu. Kalau di kita di fase perjalanan Satria Biningit, jadi alam apa semuanya itu juga lagi mencari hidayah. Bukan hanya manusia. Kalau kita urusan sampai Al-Mahdi, Imam Mahdi, mahkotanya Rabbul Alamin, mahkota alam. Agama kalau kita Islam ya Islam yang rahmatan lil alamin. Islam itu welas asih. Islam itu masya Allah alus. Kalau kita bicara Islam, saya Muslim Islam, alus. Meskipun aku orang Jawa, aku enggak saya itu nggak ninggalin
budaya, enggak semuanya itu bekti kita sama leluhur-leluhur. Karena apa? Kita menghargai berkat perjuangan para leluhur. Berkat perjuangan beliau kita masih bisa hidup sampai saat ini. Gimana jerih payahnya leluhur berjuang buat Nusantara ini, sampai saat ini kita bisa dongeng kayak ini, bisa saling genduroso, bisa menikmati hidup. Makanya itu, jadi jangan dijajah dengan golong-golongan yang di situ mau menghapus nilai-nilai leluhur Nusantara. Mau agaman apapun, mau agama apapun itu udah menjadi baju, udah menjadi agaman, ya kita yang selalu welas asih. Semua kuasa Gusti Allah. Yang Ismoyo Jati aja ya semua kuasa Gusti Allah. Tapi kalau yang Ismoyo Jati, yang Ismoyo Jati, yang selamat, yang saat ini jumeneng di Gunung Slamet, itu kalau menyebut Allah itu ya jamban ngayakti gumlarigung, itu bahasa dahulu, itu bahasa dahulu, bahasa purba. Zaman mungkin ya zaman dulu Sundalen atau seperti apa ya saya. Itu ya Allah, cuma bahasanya saja, tapi semua menembah marang Gusti. Insya Allah semua selalu dimudahkan, sama-sama saling berdoa. Menyejukkan, kita bisa menjadi jiwa-jiwa kesatria itu menyejukkan. Kita kalau berjalan apa spirit kita itu bisa menyejukkan. Cahaya kita selalu menebarkan cinta kasih, meskipun semua rasanya seperti apa sama kayak saya juga masih harus apa yang harus saya jalani seperti apa ya, tapi harus tugaskan, harus kita harus senyum, harus bicara seperti ini ya, kita harus yang konsisten dalam perjalanan itu. Kita ngabdi sama Allah, kita ngabdi sama Gusti Allah, memantar alam ini kita berjalan. Semoga semua para leluhur mendoakan apa yang menjadi perjuangan putra-putrinya. Selagi kita mempunyai niat tujuan baik, insya Allah semua akan kembali baik. Meskipun saat proses laku perjalanan tertatih-tatih, rasanya singgirisi seperti apa, tapi insya Allah semua selalu kuat. Karena yang namanya emas itu lebih ditempa, lebih dibakar, lebih diketok seperti apa, jika dimunculkan tambah berharga nilainya. Makanya semua teman-teman sedulur ditempa seperti emas, rasanya seperti apa, dibakar, diobong, yang namanya emas ya tetaplah emas, tetaplah berharga, tetaplah dicari dan ada nilainya. Ingatan buat semua teman-teman, itu yang namanya emas. Tambah digosok, tambah di pokoknya tambah di. Tapi saat dimunculkan sebuah emas itu tambah bagus, tambah mengkilau. Sebuah mutiara berlian, tambah ditempa, tambah digencet ya, tambah bagus. Karena itu mengeluarkan kerak-kerak kotor-kotoran yang jelek-jelek itu ya, seperti kita di tempat itu mengeluarkan energi yang negatif. Jadi semua auranya apapun semua telur-telur pada bersinar. Makanya itu para pejalan cahaya. Insya Allah. Jadi kita sama-sama saling berbagi di situ. Dan saya pun selalu minta maaf buat semua seluruh yang masih nyimak di perjalanan kami juga. Tutur kata kami itu banyak keliru, banyak salah. Karena saya nggak merasa yang paling benar. Dan biarlah kebenaran itu mencari jalannya sendiri. Itu prinsipnya kalau para jiwa satria, yang penting berjalan saja. Biarlah kebenaran
mencari jalannya sendiri. Karena apa? Allah langsung yang menuntun, yang memberi petunjuk. Insya Allah semua selalu dimudahkan, diberi rahmat, diberi ridho. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Jadi selalu mempunyai jiwa belas asih, foto kromo unggah-ungguh. Itu yang paling penting buat semua dulur-dulur. Saya juga sama, lagi sinau lewat channel ini juga. Saya lagi sinau sebenarnya, lagi belajar. Enggak merasa yang paling saya, yang paling tahu, yang paling ngerti, itu enggak. Cuma yang saya tahu saya sampaikan, yang saya tahu ya saya sampaikan buat semua teman-teman, buat seluruh-seluruh. Insya Allah ya. Mungkin cukup ini. Jika banyak salah kami minta maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Jamban ngayakti bumelariku. Salam welas asih.